Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Masuk semua, Pak? Alhamdulillah, berarti hari ini kita sehat semua ya? Iya, Pak. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, diharapkan kepada seluruh peserta didik untuk merapikan pakaiannya, mengambil sampah-sampah yang ada di sekitar tempat duduknya, dan buku-buku yang tidak ada pentingnya dengan mata pembelajaran pada hari ini untuk disimpan dahulu. Jadi, kita akan mengulang kembali pembelajaran pada minggu lalu, yaitu tentang puasa. Coba kamu, puasa apa? Menahan hawa nafsu dari makan dan minum, Pak. Bagus, berarti kamu belajar ya malam ini ya. Jadi kamu paham apa yang Bapak sampaikan minggu lalu. Jadi pada minggu ini kita akan belajar tentang wakalah. Wakalah ya. Apa wakalah itu? Tidak tahu, Pak. Oke. Wajar kamu tidak tahu karena Bapak belum menyampaikannya ya. Jadi sebelum Bapak masuk pada pembelajaran hari ini, diharapkan seluruh peserta didik untuk mendengarkan dengan baik, menyimak apa yang Bapak sampaikan. Karena pada di akhir pelajaran Bapak akan menanya kembali apa yang telah Bapak ajarkan. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu agar semua peserta didik dapat memahami atau menjelaskan apa itu wakalah. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini agar seluruh peserta didik dapat menjelaskan ketentuan Islam tentang wakalah. Baik, kita masuk pada pembelajaran pertama, yaitu definisi wakalah. Wakalah itu apa? Wakalah adalah pengelolaan atau pemberian posisi jabatan dan segalanya atau hal lainnya. Jadi menurut bahasa, wakalah adalah pendelegasiran atau pemberian mandat dari seseorang kepada orang lain. Menurut para ulama, berbeda-beda pendapat mengenai pengertian wakalah itu. Yang pertama, Hanafiyah berpendapat wakalah adalah seseorang menempati diri orang lain seperti jabatan, posisi, ataupun mandat. Jadi menurut Hanafiyah, wakalah ini adalah kita mengambil alih posisi orang tersebut. Menurut ulama Syafi'iyah, wakalah adalah suatu ibadah seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya. Jadi menurut Syafi'iyah, wakalah itu adalah pemberian kekuasaan, jabatan kepada orang lain untuk dikerjakan orang tersebut selama hidupnya. Dan yang ketiga, menurut Hanabiyah, wakalah adalah ganti seseorang yang memperbolehkan penggantian posisi yang seimbang pada pihak yang lain. Jadi menurut Hanabiyah, wakalah adalah penggantian posisi yang setara dengan orang tersebut kepada orang lain. Jadi orang yang menerima posisi ini memiliki keterampilan yang sesuai dengan kriteria yang bisa menempati posisi tersebut. Dan yang terakhir, menurut Muhammad Idris Ahmad, wakalah ialah seorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syarak supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa
harus dilakukan selama hidupnya. Jadi menurut Idrus Ahmad, wakalah adalah suatu urusan dia serahkan kepada orang lain, dan orang yang menerima urusan ini dia yang mengerjakan seluruhnya selanjutnya. Jadi di sini berdasarkan definisi tersebut dapat diambil kesimpulan. Jadi wakalah itu adalah suatu penyerahan dari seseorang kepada orang lain, baik itu merupakan posisi, jabatan, mandat, atau hal sebagainya. Salah satu contoh, seorang guru memberikan mandat kepada ketua kelas untuk mengelola kelas saat guru ini pergi, kan gitu. Jadi seorang guru ini memberi mandat kepada ketua kelas agar mengondisikan kelas tetap aman, kondusif, tidak ribut, tidak ada yang bolos. Jadi ketua kelas ini menerima sebagai mandat, itu adalah disebut sebagai wakalah. Jadi yang kedua, rukun akar wakalah. Di sini rukun akar wakalah menurut para ulama mazhab Hanafi, rukun wakalah ialah ijab dan kabul. Sama seperti halnya jual beli. Salah satu hal yang sederhana yang bisa saya jelaskan yaitu ijab dan kabulnya itu seperti ini. Misalnya saya mewakilkan kepada kamu untuk mengerjakan hal ini, dan yang menerima mengucapkan saya menerima. Itu secara sederhana yang bisa saya jelaskan mengenai akad wakalah, ijab dan kabul, hanya itu saja. Dan yang ketiga, hukum wakalah. Hukum wakalah di sini, jadi hukum asal wakalah adalah dibolehkan, namun terkadang ia disunahkan jika ia merupakan bantuan untuk sesuatu yang disunahkan. Terkadang juga ia menjadi makruh jika ia merupakan bantuan terhadap sesuatu yang dimakruhkan. Hukumnya juga bisa menjadi haram jika merupakan bantuan untuk perbuatan yang haram, dan hukumnya adalah wajib jika ia untuk menghindarkan kegiatan dari muwakil. Jadi hukum wakalah ini fleksibel, tergantung apa yang diberikan kepada pewakil. Jika dia baik, maka baik, wajib juga hukumnya, baik juga hukumnya. Jika yang dikerjakan adalah hal-hal yang buruk, jauh dari Allah atau segala macamnya, maka hukumnya bisa menjadi haram. Dan yang terakhir saya membahas itu syarat-syarat akad. Jadi di sini syarat-syarat akad wakalah menurut para ulama sepakat bahwa muwakil boleh tidak hadir di majelis transaksi dan diwakilkan. Juga muwakil boleh seorang wanita atau orang yang sedang sakit. Mazhab Maliki tidak boleh mewakilkan kepada orang kafir untuk melakukan penjualan, pembelian atau akad salam. Jadi di sini para ulama sepakat muwakil boleh, orang yang memberi mandat boleh tidak hadir pada acara tersebut, ataupun yang mewakilkan boleh tidak hadir di dalam hal ketika ia mempunyai urusan yang lebih penting dari itu lagi. Misalnya kan yang mewakilkan sedang sakit, itu boleh tidak hadir, karena untuk memaksakan sebuah kondisi juga tidak bisa. Maka ketika sedang sakit kita pun tidak bisa mengkondisikan kita secara maksimal atau segala macam. Jadi di sini ada beberapa syarat wakalah, yaitu pertama syarat-syarat wakalah menurut
ulama Syafi'i. Disyaratkan adalah tidak dikaitkan dengan syarat, yaitu seperti ucapan seorang, jika si fulan datang dari perjalanan, maka engkau menjadi wakilku untuk melakukan hal itu. Salah satu contohnya, jadi ketika seseorang datang dalam perjalanan jauh kepada kita, mewakilkan ke kita, itu bisa dibilang tidak bisa tidak dianggap wakalah. Jadi di sini ada syaratnya, ada 5, yaitu pertama syarat mewakil. Jadi di sini syarat mewakil adalah pemilik kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dia wakilkan, dan semua konsekuensi hukum tindakan itu berlaku padanya. Jadi Imam Syafi'i berkata, tidak sah perwakilan dari anak kecil secara mutlak karena ia tidak sah untuk melakukan sendiri semua tindakan hukum. Jadi di sini menurut Imam Syafi'i, seorang anak kecil itu tidak sah memberikan wakalah kepada orang lain karena ia masih terlalu kecil. Dia masih perlu bimbingan, banyak bimbingan, bantuan dan hal segala macam. Bahkan untuk makan anak kecil masih perlu bantuan. Salah satu contohnya kita makannya nasi, makan atau segala macam. Dan yang kedua, syarat-syarat wakil. Jadi di sini syarat-syarat wakil adalah orang yang berakal. Maksudnya dia mengetahui transaksi dengan baik. Jadi orang yang berhak menerima atau syarat-syarat menjadi seorang wakil, kita tuh harus berakal. Kita tahu apa yang sedang kita transaksikan. Misalnya, nggak mungkin kan kita menyuruh orang gila untuk mewakilkan kita pergi ke majelis. Maka hal tersebut akan menyebabkan kerusuhan gitu. Karena orang gila tidak nakal, dia tahunya dia itu harus senang. Tidak tahu senangnya itu bisa menyusahkan orang lain. Jadi di sini syarat-syarat wakil yaitu harus berakal, pintar, tahu apa yang sedang ditransaksikan atau dia tuh tahu apa yang akan dia kerjakan selanjutnya. Yang ketiga, syarat-syarat objektif yang diwakilkan. Jadi yang ketiga, syarat-syarat objektif yang diwakilkan. Jadi muwakal fikih adalah milik muwakil. Tidak terbayangkan orang yang tidak memiliki kewenangan terhadap suatu perkara menimpakan sesuatu tindakan hukum terhadap perkara tersebut kepada orang lain. Salah satunya kita ambil contoh, itu kita tahu kan dunia perkembangan internet pada saat ini itu berkembang pesat. Salah satu contoh aplikasi Instagram, Facebook dan YouTube segala macamnya itu membuat sebagian orang itu berpikir kritis. Salah satunya itu netizen itu kan. Netizen itu dia pandai berkomentar tentang orang lain. Harus gini lah, menyerahkan gini atau segala macam. Padahal dia tidak punya kewenangan terhadap orang tersebut. Jadi orang-orang yang memiliki syarat sebagai mewakil itu adalah orang tersebut mempunyai kewenangan, jabatan atau posisi yang tinggi. Contohnya lah, kita ambil yang paling tinggi itu adalah presiden. Dia bisa memandatkan kepada para menteri dan segala macamnya gitu. Yang keempat yaitu hal-hal yang boleh diwakilkan. Jadi yang keempat ini adalah hal-hal yang dibolehkan atau tidak dibolehkan diwakilkan. Jadi perwakilan dalam hak-hak Allah yaitu semua hukum hak menurut para pendapat
ulama Hanafi dan menurut para ulama lainnya adalah semua hukum wudhu lainnya perwakilan dalam hak hamba. Jadi kita tak boleh mewakilkan sholat kita kepada orang lain gitu. Padahal keadaan kita dalam keadaan sehat, kita mampu, masa kita kalah dari orang-orang yang jauh lah fisiknya dibandingkan kita untuk datang ke masjid. Ya, kalau kita tidak bisa datang ke masjid, kita bisa sholat di rumah. Karena hukum Islam itu fleksibel, kita bisa mengerjakan segala sesuatu itu. Jika tidak bisa ini, Islam memberikan solusi lainnya, bisa mengerjakan ini. Tidak bisa ini, Islam lagi memberikan solusi lagi, kita bisa mengerjakan ini. Jadi seperti itu. Tidak boleh juga kita sembarangan itu memberikan mewakal kepada orang lain. Kita harus mempertimbangkan banyak hal, konsekuensi dan segala macam, dan kita harus sepakat dengan yang kita beri mandat atau yang sebagai wakil kita ini. Jadi kita itu harus berdiskusi dulu, setuju atau tidaknya dengan si penerima wakala ini. Jadi di sini apakah semuanya sudah paham? Paham, Pak. Baiklah, kalau sudah paham, jadi dapat Bapak simpulkan di sini, wakala adalah pemberian sebuah jabatan dari seseorang kepada orang lain untuk mewakilkan dia. Baik itu jabatan, posisi, tugas, dan segala macam, itu disebut wakala, bisa disebut sebagai wakala. Dan wakala sendiri dapat diatur dalam rukun, memiliki syarat hukum, segala macamnya. Jadi wakala itu sudah jelas diatur dalam Islam. Jadi kesimpulannya seperti itu. Baik, coba kamu, wakala itu apa? Pemberian jabatan kepada orang lain, Pak. Baik, berarti kamu mendengarkan dengan baik apa yang saya sampaikan. Jadi pada pembelajaran pada hari ini, saya lihat seluruh peserta didik hari ini memahami apa yang saya sampaikan dan kalian dapat menerimanya dengan baik. Itu adalah salah satu hal yang luar biasa. Jadi untuk minggu depannya kita akan belajar tentang zakat. Diharapkan kepada seluruh peserta didik untuk mempelajarinya di rumah. Jadi sebelum saya masuk, saya akan bertanya. Jadi kalian bisa menjawabnya lagi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.